dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi sama Mas T. Masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan malam hari ini. Pagi, siang, sore, dan juga malam. Kesempatan yang sehat, kesempatan yang baik juga untuk Anda semua. Kemudian kesempatan yang dimana semoga kesempatan yang bahagia, sukacita tentunya ya. Semoga selamat lagi. Aduh, gue berasa gimana gitu ya. Semoga tetap menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Terus jadi baik, berprasangka baik, dan insya Allah berefek baik untuk diri kita dan bagi siapapun yang menyaksikan kita, ataupun tetap kita bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Itu doa terbaik untuk kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, semuanya saja. Selamat bergabung dan juga salam jumpa. Terima kasih banyak sudah subscribe. Terima kasih banyak sudah mensupport Mas Teh juga. Terima kasih banyak sudah memberikan semangat. Terima kasih banyak juga sudah selalu ya, di antara beberapa orang yang coba menjatuhkan Mas T, tapi kalian tetap mensupport Mas T dengan ya, ayolah Mas T, sudah tidak usah terlalu dipikirkan. Ayolah Mas T maju terus. Ayo Mas T jadi baik. Ayo Mas T terus berbuat baik. Ayo Mas T terus bla 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 bla. Jadi banyak hal yang memang saya pelajari dari kalian, dan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang memang sangat luar biasa. Termasuk dari kata-katanya itu. Jadi saya sekarang lebih belajar begini. Misalnya ada orang-orang yang mengatakan misalnya menghina di vlog, itu ada yang komentar yang agak menghina atau melecehkan. Masih bilangnya cuma begini, terima kasih gitu doang. Jadi sudah mulai banyak belajar. Bahkan kalau teman-teman yang lain, subscriber yang lain terpancing, aku langsung turun, ayo jangan kayak gitu, nggak boleh. Jadi sekarang itu teman-temanku yang di grup ya, subscribernya Mas Teh yang di grup WhatsApp itu sebenarnya pada panas banget. Mereka tuh pada panas. Mereka pada marah dengan keadaan itu, tapi dengan adanya begini mereka jadi lebih yang oh iya jadi jangan kayak gitu. Jadi saya larang untuk berkomentar, meskipun sebenarnya mereka gerah kayak Mbak Christine, Mbak Nisma tuh itu sebenarnya marah-marah besar itu mereka tuh merasa kayak gimana gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun berada, dari Indonesia sampai luar negeri tanpa terkecuali. Ada yang dari luar negeri Mas Tulus? Ada. Banyak sekali yang menyaksikan program ini dari luar negeri, termasuk beberapa TKI TKW yang memang bekerja di luar negeri. Dari Korea, Jepang, banyak loh. Ada yang dari Kebumen, dari Indramayu, dari Jawa juga banyak ya. Dari Wellery Rembang itu Mbak Yanti yang di Taiwan itu juga dari Rembang. Dari Wellery ya Mbak Yanti ya? Dari Wellery juga dari Semarang. Jadi pendengar kita ada juga yang memang dulu warga Indonesia kemudian berpindah ke warga negaraan, jadi warga negara sana tetapi masih bersuami orang sana atau menikah dengan orang sana, kemudian berpindah ke warga negaraan tetapi mereka masih mencintai budaya Indonesia dengan menyaksikan beberapa YouTube yang memang bersumber di Indonesia gitu loh. Konten kreatornya asalnya dari Indonesia. Jadi mereka masih banyak yang berkomunikasi, kemudian masih banyak yang intens untuk mendukung beberapa konten kreator yang ada di Indonesia. Jadi Mas itu nggak buat-buat sampai aku dibilang Mbak Asri itu hoak. Tapi demi Allah Mbak Asri itu memang tinggal di Los Angeles. Mbak Asri dari Amerika, jadi tidak ada yang Mas Teh buat-buat di sini. Memang semuanya real. Hanya Mas Teh memang kurang pintar ngedit video, intinya seperti itu ya. Jadi ada beberapa bukti yang tidak bisa Mas Teh upload, akhirnya ya tak suruh komentar saja di kolom komentar, nanti Mas Teh pasangin pin supaya mereka dia tetap di atas komentarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bukan hal-hal yang membuat kita jadi lebih menjatuhkan, tapi sekarang alhamdulillah meskipun di antara orang-orang yang coba menghancurkan Mas Tulus dengan berkomentar yang enggak
Ada yang mengatakan seperti tapi di sisi lain lagi banyak yang berkomentar positif dan alhamdulillah itu membuat Mas semakin semangat lagi jadinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang ada di Papua sana, di Sorong, kemudian Manokwari, Timika, Jayapura, dan juga untuk yang punya Merauke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Paguyuban orang Jawa di sana juga sehat semua ya. Kalimantan dari Pasir, Bontang, kemudian Nunukan, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, kemudian untuk yang ada di Berau dan juga untuk yang ada di apa ya kemarin ya? Itulah pokoknya di Kalimantan semuanya tanpa terkecuali ya. Mama Sriatun, Mbak Evi, Mbak Nana, apa kabarnya, sehat? Bang Muhammad Yusri kemana nggak pernah nongol, sehat selalu ya Bang. Semoga Allah bersama Anda semua yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung. Kemudian dari Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Pekanbaru Riau, kemudian Bangka Belitung, dan juga untuk yang ada di Lampung khususnya. Dari Banten juga ada Cilegon, Merak, kemudian Gunung Gunung Santri, dan juga untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Jakarta, Bogor, Tangerang, blank langsung ya. Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, kemudian Cikarang, Cikampek, kemudian juga untuk yang ada di Bandung, Cianjur, terus dari Garut. Besok kita ketemu tanggal 24 yang punya Garut ya. Mas Teh besok jalan jam 9, tanggal berapa nih? Ini syutingnya tanggal 22 November ya. Jadi Mas Teh itu jalan besok jam 9 pagi dari sini, jadi bermalam di Garut 1 hari. Itu teman-teman yang mau bertemu, mungkin ada yang pengen meet up, pengen silaturahmi sama Mas Tulus, boleh banget, silahkan. Kalau ndak salah nama desanya tuh Pasir Muncang. Soalnya yang hajat itu juga sempat bicara gini, Mas Tulus datangnya jam 9 saja, jadi kami bisa ngajak Mas Tulus ke Situ Bagendit katanya gitu. Jadi dekat sama Situ Bagendit gitu ya. Dan teman-teman yang di Garut yang mau mungkin pengen silaturahmi sama Mas Tulus, boleh banget, silahkan. Besok ketemu sama Mas Tulus ya. DM dulu di Instagram supaya bisa tahu jadwalnya ya. Soalnya kan Mas Tulus kan sebenarnya kan ya repot banget itu loh, sombong sedikit ya. Yang punya Cianjur, Tasikmalaya, kemudian dari Indramayu, Cirebon juga di sana, selamat bergabung. Berikut lagi untuk yang ada di Malang, Tegal, kemudian Purwokerto, Kebumen, Banyumas, dan juga Cilacap, selamat bergabung juga ya. Semarang, Weleri, Rembang, kemudian untuk yang ada di Pati, kemudian Batang, Jepara, dan juga untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Jogja, terus Solo, kemudian untuk yang ada di Sukoharjo, Malang, Jombang. Aduh, kenapa diriku? Malang, Jombang juga di sana ada. Selamat bergabung. Kemudian dari Gresik juga, halo Gresik. Mas Urip, ya kabarnya Mas Urip? Sehat ya, alhamdulillah. Kemudian Surabaya dan juga untuk yang ada di Madura. Ya, NTT sama Bali juga selamat bergabung ya, selamat bergabung juga. NTT sama NTB. Kemarin ada yang bergabung dari Bima, namanya Mas Doro siapa gitu. Saya pikir Mbak dari NTB mana, katanya dari Lombok. Tapi ternyata namanya Doro siapa gitu. Ternyata beliau itu adalah laki-laki, bukan perempuan ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ada di Malaysia sana, Abang Muhammad Ridwan, halo, bersama Ibu sehat selalu ya. Semoga Allah bersama Abang terus, dilimpahkan rezeki melimpah, diberikan kesehatan selalu, amin ya Allah. Lalu untuk Abang Muhammad Ikram juga di sana yang punya Sabah, Malaysia, Pak Abdullah, Mbak Angel, Mbak Sangkur yang juga selamat bergabung, sehat selalu. Dan juga Oke, dari Malaysia kita beranjak lagi untuk yang punya Singapura. Apa kabar Pak Muhammad Yahya? Sehat Bapakku? Bapakku terima kasih sudah bersedekah nasi bok. Mbak Haryanti sehat selalu. Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam juga selamat bergabung. Kemudian Taiwan, Taipei, Hong Kong, dan juga untuk yang ada di Macau, Jepang, Korea, juga untuk yang ada di Los Angeles, kemudian Jerman, Swiss, dan juga untuk yang ada di Jeddah, Qatar, dan juga untuk yang punya Sydney. Pokoknya itu semuanya saja untuk para subscribernya Mas Teh, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang dari dalam negeri sampai luar negeri. Pokoknya itu semuanya saja. Mungkin kalian akan berpikir, Mas terus kenapa kok canggung banget, kok gugup banget? Nggak tahu, tiba-tiba aja blank. Karena jujur ya teman-teman, aku dari pagi sudah nge-MC. Aku nge-MC akad sampai sekarang aku belum tidur. Ini jam nih, aku nggak bohong ya, ini jam 22 lewat 52.
Aku sengaja bikin video karena besok aku pergi. Aku nggak takutnya nggak ada video dan nanti kalian nggak bisa menyimak beberapa video Mas Tulus. Takutnya kalian nanti sedih, kalian kangen gitu loh sama Mas Tulus gitu loh. Padahal ya belum tentu. Kok pede banget gitu loh Tulus. Emang emang kamu tuh siapa? Kamu tuh ada yang merindukan? Tidak ada. Aduh, gue mau udah merana aja. Si Nisma no yang tahu. Gue lagi galau ya Nisma ya. Ya kan lu tahu kan? Ya udah. Jadi tuh nggak ada yang merindukan aku. Aku lagi galau. Rindu sih, cuman orangnya kayaknya nggak rindu aku. Tapi alhamdulillah sudah mulai belajar. Insya Allah lama-lama juga bisa ya Nisma ya. Ayo Nisma kita sama-sama belajar. Insya Allah bisa ya pelan-pelan ya. Meskipun kadang-kadang kalau mau tidur masih suka nangis. Sampai akhirnya foto-foto yang nggak mau dihapus akhirnya dihapus, semuanya harus dihapus. Iya harus dihapusnya, harus move on nih, harus move on. Akhirnya ya setengah nyesel juga sih. Kadang-kadang kalau kangen kan ngeliatin fotonya udah kagak ada ya kan. Gue ngeri nih sebentar lakinya salah paham kira beneran. Enggak ya Mas Agung, cuma bercanda doang. Tadi kira beneran lagi. Enggak, soalnya kok ada apa-apa soalnya ceritanya sama Nisma. Dan gue tuh sekarang kalau cerita sama Nisma harus hati-hati ya. Harus ada kata-kata begini, Nisma jangan cerita sama mama ya. Diam-diam aja. Malah sekarang mama suka yang tuh Mas Tulus lagi galon. Aku jadi gimana gitu. Ternyata Nisma loh mulutnya bocor juga sampai ke mama ya. Saya sapa dulu untuk yang dari YouTube Studio. Ini dari Mbak Ika Amanah di sana, Mbak Yanti. Oh iya bener, Wellery Rembang. Wellery hadir Kak Tulus, terima kasih banyak. Kemudian Nisma Monica dan Mbak Rina Arianti juga terima kasih yang punya Salatiga, selamat bergabung. Dari Bapak Ali yang punya Pemalang juga terima kasih, selamat bergabung lagi. Hadir nyimak Mas Tulus, terima kasih. Andre Febrianto Setiadi juga terima kasih. Mbak Kristin di sana, Mas Anan juga Mama Ita. Ada Mas Yanto, semoga lagunya viral dan berlanjut dari album yang lain. Amin. Mas Yanto men, terima kasih banyak. Laguku itu udah lama ya Mas. Aduh Mas, bikin lagu itu aku tuh penuh dengan cerita Mas, duka dan suka, asik. Kemudian ada Mbak Lady Sweet lagi, Mas Reno Rutio yang punya Jepang, Mbak Najli Ahlami juga terima kasih, Mbak Suryani, Mbak Bu Mas Miaton yang punya Jepara terima kasih banyak. Kemudian Mbak Adri Pranata yang punya katanya subscriber hoax. Demi Allah teman-teman, Mbak Asri itu di Los Angeles loh tinggalnya, di Amerika. Aku tuh biar kata cuma ngomong begini ya insya Allah beneran, aku tuh gak berbohong apa yang aku katakan. Sudah berapa menit ya? Gue gak ngerti openingnya berapa menit. Kalau terlalu panjang biasanya aku dikata-katain sama mereka. Aku akan diomongin sama mereka kalau kata-kataku tuh terlalu panjang. Oke. Ada sebuah pertanyaan dari Mas Ignas Maze ya. Salam kenal dari Tanah Borneo Mas Tulus. Salam kenal dari Tanah Borneo Bro Tulus. Gini, kalau ada waktu tolong diulas apa kata mata batin sampean, gimana peran Elisa di Warga Laras kelak. Karena selain dikenal sebagai produk almarhum Kiseno ya, yang paling cerdas menurut saya, dia sekarang satu-satunya yang punya apa sih nih? Dia satu-satunya punya daya jual tinggi untuk menarik pasar, terutama fans Kiseno Nugroho ya, yang begitu banyak, agar tetap setia dan menanggap Warga Laras. Thanks Mas Tulus Before. Thank you, terima kasih banyak. Ini benar-benar pertanyaan dari Ignas Maze ya, teman-teman dari Borneo. Borneo itu kalau nggak salah di Kalimantan ya. Ya benar ada ya. Jadi yang beliau tanyakan adalah menurut mata batin Mas Tulus, Elisa ataupun Mbak Elisa nanti di Warga Laras kelak selain dikenal maksudnya berfungsi apa? Maksudnya di mata batin Mas Tulus gimana peran Elisa di Warga Laras kelak? Maksudnya pada suatu ketika nanti seperti apa? Lebih tepatnya nih meramal ya teman-teman, atau menerawang ya. Sebenarnya tidak. Yang Mas Tulus katakan tidak menerawang, tapi Mas Tulus juga sempat menyaksikan. Mas Tulus ingat betul waktu ada 3 pagelaran wayang kulit yang diadakan sama Ki Geter, kemudian Ki Keswan dan juga Nyi Elisa, yang waktu itu Nyi Elisa di bagian goro-goronya saja. Dan saya melihat memang, sorry ya, saya bukan memuji, tetapi di sini nanti dibilangnya saya sok-sokan memuji Mbak Elisa, tidak. Tapi saya betul menyukai sosok beliau karena sejatinya Elisa itu terlihat seperti orang yang maaf pekok, seperti orang yang bodoh ketika berbicara dengan Kiseno. Memang sengaja dibikin seperti itulah Kiseno, tetapi pada dasarnya adalah dia itu adalah sarjana seni. Sarjana loh, S1 loh, dia tuh psikologi. Jadi saya rasa Mbak Elisa itu bukan orang sembarangan. Dan satu lagi,
bagaimana caranya Mbak Elisa bisa mencintai kebudayaan Jawa, khususnya melestarikan wayang kulit sebagai dalang khususnya, padahal beliau bukan orang Jawa. Bagaimana bisa seperti itu? Satu lagi, inilah keistimewaan Mbak Elisa. Allah memberikan sebuah keistimewaan, Allah memberikan sebuah kelebihan, di mana kelebihan itu kelebihan yang Allah berikan itu adalah untuk sesuatu yang sangat bermanfaat khususnya untuk kebudayaan kita. Dan yang pasti Allah sengaja memberikan itu untuk pelestarian budaya, untuk melancarkan atau membuat budaya Jawa itu lebih ngeremboko lagi. Bagaimana caranya? Banyak teman-teman, bukan hanya Mbak Elisa. Saya pernah mendengar ada sinden dari Jepang. Terus saya pernah mendengar sinden dari Mbak Megan, kalau nggak salah dulu zaman almarhum Kintut Susmono juga ada dalang atau sinden dari Jepang, dari luar negeri yang mencintai kebudayaan, khususnya sinden Jawa dan juga sinden Sunda ya. Wiwitan Sunda itu banyak juga, di Cianjur juga banyak yang main pakai apa tuh, petik-petik gitu, saya juga nggak tahu. Jadi saya rasa sebenarnya kalau Mbak Elisa ini sengaja Allah pilih untuk dibesarkan namanya oleh Ki Seno Nugroho, kemudian sekarang sudah waktunya Mbak Elisa menjadikan dirinya atau memanfaatkan dirinya, karena beliau adalah termasuk seperti kata Ignas Maze tadi, bahwa Mbak Elisa itu termasuk salah satu produk dari Ki Seno Nugroho yang memang saat itu posisinya memang kalau nggak ada Elisa, nggak ada Mbak Tatin, itu tuh nggak naik gitu loh. Waktu ada Goro-Goro dan juga waktu Limbuan, kalau nggak ada beliau berdua tuh rasanya tidak ada. Dan terkesan mungkin Mbak Elisa itu seperti orang yang pekok, maaf ya, pekok dan juga tidak mengerti apa-apa dengan bahasanya yang celetak-celetuk, karena aslinya dia tuh kalau nggak salah dari Toli-Toli. Kalau nggak salah dia tuh dari Sulawesi, Mbak Elisa itu. Tapi bukan asli Jawa, tapi beliau itu sempat viral karena beliau menjadi sering mengikuti Ki Seno Nugroho, kemudian mempelajari seni dalang, kesenian dalang, dan dia khusus kuliah dengan tujuan pedalangan. Kuliahnya itu jurusan pedalangan, dan itu yang aneh. Orang Toli-Toli, tidak ada basic Jawa, kemudian asli dari Sulawesi, tapi beliau itu sangat mencintai budaya Jawa. Itu yang sangat spesial, dan kebetulan Allah mempertemukan dia. Satu, maaf sebelumnya, saya bisa membaca ada naungan khusus yang Allah berikan kepada Mbak Elisa sehingga dia bisa menjadi sebesar ini ya. Maaf sebelumnya, tidak usah kita bahas siapa atau sosok apa, ada jin atau apa, tidak perlu membahas itu. Tapi saya pastikan kalau Mbak Elisa juga mendapatkan sebuah anugerah dari Allah yang membuat dia menjadi lebih mudah dikenal orang, kemudian lebih mudah disukai orang. Kemudian bertemu lagi dengan sosok satu lagi yang positifnya juga sama dengan Mbak Elisa. Wes, jadi sudah di situ jadi akhirnya Ki Seno bisa bungkusnya Mbak Elisa ini dengan baik, kemudian bisa terpecahkan dengan baik, dan punchline itu kena gitu loh. Misalnya Mbak Elisa mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan dengan bahasa Jawa yang fasih. Misalnya mengatakan kepala itu ndas, sedangkan kalau dalam bahasa Jawa kita mengatakan ndas itu kan agak kasar teman-teman ya, tidak boleh. Sirah ataupun mustoko kalau dalam bahasa Jawa yang halus itu, tidak boleh kita mengatakan ndas kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan dalam hal ini jenengan bertanya apakah fungsi dari Elisa atau peran dari Mbak Elisa kelak di Warga Laras. Karena selain dikenal sebagai produk almarhum Ki Seno Nugroho yang paling cerdas, menurut saya dia sekarang satu-satunya yang punya daya jual tinggi untuk menarik pasar, terutama fans Ki Seno Nugroho yang begitu banyak, agar tetap setia menanggap Warga Laras. Jadi teman-teman Warga Laras, sampai saat ini wayang Cerimen masih berjalan, kemudian pagelaran wayang masih berlanjut, jadi menghabiskan job yang sudah masuk, yang pernah masuk waktu zaman almarhum masih hidup. Jadi sampai saat ini job itu masih berjalan dan Warga Laras masih menyelaraskan itu. Dan saya rasa kalau kita bertanya peran Mbak Elisa suatu ketika, saat ini saya sudah bisa melihat betul bahwa ini waktunya Mbak Elisa untuk membesarkan sebuah tadi sebelum besar dia mengenal Ki Seno, dibantu besar oleh Ki Seno, dan saat ini dia sudah membantu besar. Dia harus kembali membantu kebesaran dari Warga Laras khususnya untuk lebih ngeremboko lagi, untuk lebih dikenal lagi sama masyarakat, lebih memahami lagi, masyarakat bisa lebih memahami lagi. Ini loh, saya yang bukan orang Jawa aja, saya melestarikan budaya Jawa dengan melantunkan beberapa lagu-lagu Jawa. Kemudian saya juga mempelajari beberapa teknik-teknik dalam dunia pewayangan yang notabene orang Jawa biasa saja. Contohnya saya pribadi, saya putra Jawa yang lahir di Sumatera pun, saya ngedalang tuh belum tentu bisa. Tetapi ternyata Mbak Elisa sosok perempuan, bukan laki-laki, terus dia itu bukan dari tanah Jawa, tapi beliau tuh asli Sulawesi yang bahasanya tuh kikodong ya kan, kayak gimana Ki. Jadi bahasa mereka dengan bahasa kita tuh jauh sekali. Jawa dan Sulawesi itu jauh sekali, tapi dengan izin Allah, dengan keberkahan dari Allah, dengan sesuatu yang Allah berikan, ternyata Mbak Elisa bisa mencintai itu, dan sampai sekarang justru besar karena beliau bersama Ki Seno Nugroho. Dan
Saya rasa peran yang memang memang tuh begini teman-teman, mereka tuh satu kesatuan ya. Mbak Elisa, Mbak Tatin, Pengerawit dan para sinden itu adalah satu kesatuan yang sama, satu kesatuan yang bagus. Mereka bersatu untuk menyatukan itu, kemudian membungkus itu dengan baik, lalu disajikan seperti biasa ketika almarhum masih hidup. Dan mereka bersama-sama membangun itu, mereka sama-sama menguatkan diri masing-masing untuk membangun. Bahkan beberapa hal sebenarnya mungkin ada kesedihan yang mereka rasakan ketika menjalani itu. Tapi dalam hal ini, ketika mereka bersedih, ketika mereka menjalankan sesuatu, banyak hal yang sengaja diperkuat oleh diri mereka sendiri. Badannya diperkuat, kemudian pemikirannya itu diperbaiki, dan yang tadinya sendiri tuh sedih, jadi rame-rame jadi bahagia. Akhirnya mereka lebih tertarik lagi untuk melestarikan itu, lebih memahami lagi, membuat dirinya untuk lebih kuat lagi. Dan saya rasa salah satu peran yang Mbak Elisa lakukan, ataupun peran yang bermanfaat sekali, yaitu kurang lebih. Jadi Mbak Elisa merasa harus membalas budi. Satu itu, yang kedua mereka sudah kekeluargaan antara beberapa pengerawit dan juga pesinden. Jadi di Warga Laras itu ada beberapa hal yang memang harus diperjuangkan, yaitu adalah apa? Pelestarian budaya khususnya. Dan mereka harus kuat satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Dan peran yang sangat perlu sekali di sini. Kalau toh memang maaf dalam arti begini, saya nanggap dangdut A atau wayang A dengan dalang A, tapi dalang A-nya sudah meninggal. Setidaknya saya masih bisa melihat Mbak Elisa sebagai bintang tamu, atau saya bisa melihat sinden A sebagai bintang tamu. Jadi ada pengecualian di situ. Dan semoga dengan hadirnya beberapa jebolan ajang produk dari Kiseno tadi bisa membuat wayang kulit ini, khususnya kebudayaan kita, semakin ngeremboko lagi, semakin bisa diterima sama masyarakat lagi. Dan ya, meskipun dengan sosok yang sudah berbeda, sudah tidak ada di dunia ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin saja bisa menjadi bahan penguat, atau bahan pendorong, atau bahan pengikat supaya mereka tetap mencintai kebudayaan, mencintai khususnya seni Jawa wayang kulit, supaya mereka lebih apa ya, lebih mengagumi itu. Kemudian juga para milenial. Dan juga memang saya melihat Mbak Elisa kalau membawakan wayang kulit juga tidak terlalu monoton, tidak pakem Jawa banget. Jadi saya rasa supaya lebih mengerti lagi, banyak orang yang akan lebih mengerti dengan kesenian Jawa. Oh, wayang Jawa ini seperti ini toh. Oh, pembahasan Jawanya seperti. Jadi tidak menggunakan bahasa baku seperti almarhum. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang memang mudah difahami oleh orang, kemudian mudah dimengerti oleh orang lain, khususnya anak-anak muda yang sebelumnya mungkin tidak mengerti wayang kulit. Tetapi dalam hal ini ternyata dengan hadirnya beliau memberikan inspirasi kepada Mbak Elisa. Dan sekarang Mbak Elisa pun saya lihat sudah punya channel YouTube sendiri, dan channelnya juga cukup besar. Dan dia juga sudah mulai meranah ke MC, ke iklan dan lain sebagainya. Saya cukup bersyukur juga melihatnya, karena bimbingan Kiseno betul-betul mendalam, betul-betul tersampaikan kepada kepada Mbak Elisa. Dan itu membuat sekarang ya Mbak Elisa yang sekarang itu terbentuknya karena Kiseno yang menggembleng, dan sekarang sudah jadi besar. Dan saya rasa kalau jenengan tanya perannya di kedepannya, saya rasa tetap akan bersama Warga Laras. Dan saya tidak melihat sedikit pun arah Mbak Elisa ingin melepas dirinya dari Warga Laras. Saya tidak melihat sedikit pun ada pemikiran beliau kalau beliau akan melepas diri dari Warga Laras. Dan kalau ada job sendiri mungkin, tetapi kalau untuk melepas dirinya dari Warga Laras, dia tetap akan mengutamakan Warga Laras. Saya rasa itu. Dan kita support bersama-sama sekali lagi teman-teman, karena Warga Laras, Mbak Elisa, almarhum Kiseno, dan kita itu adalah satu. Tujuannya hanya satu, untuk melestarikan budaya, khususnya mengerembokokan wayang kulit supaya lebih dikenal sama masyarakat ramai ya, khususnya untuk orang-orang Jawa yang memang anak-anak Jawa yang milenial sekarang yang mungkin belum memahami kebudayaan Jawa. Sekali lagi Mas terus ucapkan juga terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaan tadi dari Borneo ya, dari tanah Borneo, Mas Ignas Maze. Saya sih nggak tahu Mas atau Mbak, tapi kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Mbak Elisa, Mbak Tatin, Ki Geter, Mas Mantri, Mas semuanya, Mas Gatot Jatayu, semuanya menjadi sinergi yang satu, kesatuan yang bagus untuk menyatukan Warga Laras ini supaya tetap bisa ngeremboko, tetap melestarikan kebudayaan, dan mereka tetap bisa mendapatkan sesuatu yang bekal untuk kehidupan mereka masing-masing, dan mereka semakin solid. Kita doakan yang terbaik untuk mereka ya. Oke, kurang lebih pertanyaannya itu tadi. Dan juga untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga Allah tukar lebih melimpah lagi. Insya Allah tanggal 6 Desember 2020, tepat di ulang tahun saya yang ke-31, saya sudah menyediakan donasi 550 nasi bok. Teman-teman yang mau ikut berbagi di sini silahkan.
Sombong banget ya, padahal tadi dicek terakhir saldo rekeningnya tinggal 13.000 guys. 13.000. Jadi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kita miskin, yang penting miskinnya karena buat sedekah daripada kita miskin buat yang sesuatu yang nggak bener gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih ingin berdonasi silakan klik di deskripsi itu dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Ayo banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak bersedekah. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan rizki kalian sudah kalian sumbangkan tadi menjadi lebih melimpah lagi, bertukar dengan keberkahan, kesehatan, dan juga berlimpah rezeki, bertukar lagi rezeki yang lebih melimpah lagi, lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang sudah berpesan minyak bidara, mohon maaf terakhir hanya tinggal 2 pieces saja. Satu dikirim ke Sragen, satu lagi ke NTT. Sudah habis. Jadi kalau mau pesan nanti mungkin selepas tanggal 24 ya. Mas Tulus pulang dari Garut, insya Allah bisa kontrol lagi. Jadi 24. 29 juga Mas Tulus nyanyi kayaknya deh. Kemarin ada job masuk ya. Ada jadwal masuk 29 juga nyanyi. Jadi pokoknya kalau pas Mas T free, terus Mas T dapat kabar ada barangnya, Mas T akan kabari kalian nanti ya. Intinya cukup bersabar saja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Jangan lupa sebelum kita closing acara ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu teman-teman, supaya siapa tahu kalau kata Mama Ita, kalau berdoa yang baik itu biasanya doanya ke yang mendoakan dulu loh, baru nanti sampai kepada yang kita doakan ya. Semoga apa yang kita baca setiap harinya ketika berdoa diterima atau tidak urusan Allah. Semoga diterima sih ya, dan semoga berbalik kepada kita karena itu sesuatu yang baik ya. Yuk kita berdoa bersama-sama teman-teman untuk kebahagiaan kita, untuk sukacita kita, untuk masalah kita, segala sesuatu yang terbaik. Semoga Allah tukar pahala berdoanya kita dengan sesuatu yang kita harapkan ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini siapa saja ya Allah, untuk mereka yang sedang sakit, semoga Engkau berikan mereka kesembuhan ya Allah. Untuk mereka yang saat ini sedang dalam masalah, semoga Engkau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Ya Allah, untuk yang sedang nonton video ini ya Allah, untuk mereka yang belum memiliki rezeki, semoga Engkau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Ya Allah, untuk yang nonton video ini yang belum mendapatkan jodohnya ya Allah, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga Engkau berikan pekerjaan yang layak untuknya ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah sehingga dijadikan rezeki yang berkah dan juga untuk bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah sama Allah. Seperti biasa, kepesan Mama adalah menunjuk itu seperti ini: 1 ke depan, yang 4 ke belakang. Jadi insya Allah baik atau buruk, makanya kita jangan suka ngomong jelek, jangan suka sumpah, jangan suka ngata-ngatain orang, jangan suka berprasangka buruk sama orang, karena ketika tangan kita ke depan itu hanya 1, sedangkan 4-nya kembali ke kita. Feedbacknya itu yang berbahaya ya. Oke, Mas Tulus malam pamit dulu. Terima kasih banyak sudah mengirim pertanyaan juga, sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang suka boleh di like, di share juga boleh, di subscribe juga boleh. Sudah mendekati 15.000 subscriber. Mudah-mudahan semakin besar semakin bermanfaat, dan aku bisa terus bersedekah dari channel ini, dapat rezeki terus, sedekah dan sedekah ya. Semoga terus bermanfaat lagi, dan semoga lagi terus bertambah bermanfaat buat orang banyak. Mas Tulus mohon pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya. See you. Sampai jumpa orang baik.